Nah, di situ dijelasin bahwasannya tentara, polisi itu bisa pegang senjata karena itu atas restu dari rakyat Ya, juga. rakyat memberikan Kewenangannya kewenangannya untuk mereka pegang senjata pegang untuk senjata. pengamanan masyarakat kan. Karena rakyat butuh keamanan. Ya. Nah, itu dinyatakan dalam pidato tersebut. Tapi dalam beredarnya video Prabowo Subianto peringatkan akan musnahkan TNI dan Polri. ya, Ini konteksnya apa nih tiba-tiba Polri dan TNI akan dimusnahkan oleh Pak Prabowo? Padahal kan kemarin undang-undang revisi undang-undang TNI baru disahkan di paripurna dan akan lagi berjalan nih tentang revisi undang-undang Polri, gitu, yang mesti kita perhatikan juga. Tiba-tiba ada informasi soal ini. benar. Jadi informasi ini pertama kali kita lihat ada di TikTok, Ya. beredar di TikTok. Judulnya itu memang ada video ya di TikTok itu, Prabowo lagi pidato terkait dengan tema tentang TNI dan Polri. Nah, di situ Prabowo menjelaskan bahwasannya dari ujung kepala sampai ujung kaki TNI Polri itu dibiayai oleh rakyat. Ya. Dan pernyataan di situ menegaskan bahwasannya rakyat adalah pemilik kekuasaan terhadap kekuatan yang ada di Polri dan TNI. Di situ juga jelasin bahwasannya monopoli senjata yang ada pada TNI dan Polri itu juga atas restu dari rakyat. Ya. Jadi di situ dinyatakan di depan anggota TNI dan Polri. Memang beliau menyatakan itu ya. Ya, tapi tidak ada yang menjelaskan atau kalimat Memegang monopoli senjata. fisik, monopoli senjata. Jadi, nah di situ dijelasin bahwasannya tentara, polisi itu bisa pegang senjata karena itu atas restu dari rakyat Ya, juga. rakyat memberikan Kewenangannya kewenangannya untuk mereka pegang senjata untuk pengamanan masyarakat kan. Karena rakyat butuh keamanan. Ya. Nah, itu dinyatakan dalam pidato tersebut. Tapi dalam akun TikTok ini dikasih narasi berbeda. Jadi judul lagi seperti ini. Presiden Prabowo berkomentar setelah sahnya RUU TNI dan memperingatkan TNI akan dimusnahkan jika berani membuat rakyat susah. Nah, kalimat dimusnahkan jika berani membuat rakyat susah itu saya tidak menemukan dalam pidato tersebut. Nah, lantas pidato itu adalah pidato Presiden ketika memberi arahan TNI Polri pada tanggal 30 Januari 2025 sebelum ketuk palu RUU TNI di DPR. Jadi ada arahan dulu tuh oleh Presiden. Nah, panjang ini durasinya, kalau bisa diakses di di Sekretariat Presiden ya. Di YouTube-nya itu panjang, ada sekitar 9 menit. Pidato beliau yang itu menjelaskan tentang mandat tadi. Jadi tidak ada soal pembubaran, pemusnahan, itu nggak ada. Dan akun TikToknya apa namanya? Akun TikToknya Tentara dan Polisi. Bentar. Memang sekarang paling gampang mengcapture video, ada suaranya, terus dikasih narasi yang berbeda dari isi videonya. Ya. Apalagi ini sangat efektif nih untuk mengubah pandangan seseorang, karena rata-rata orang yang lihat itu malas baca nih. Bener. Dan langsung terpikat ketika melihat captionnya aja gitu. Malas dengerin lama gitu kan. Langsung percaya aja karena memang pas dia ngomongin soal TNI, pas captionnya juga soal TNI, seolah-olah jadi bener aja gitu. Ya, ini banyak nih followernya 39.000. Aktif juga dia berarti ya? Iya. Kontennya aktif berarti? Aktif nih. Isinya mirip. Termasuk konten terakhir Prabowo ketemu Raja Abdullah II. Itu juga di Jordan ya? Di Jordan juga ada. Tapi benar itunya? Narasinya belum saya benar nih, saat Prabowo disopiri langsung Raja Abdullah II usai tiba di Yordania. Ini kontennya benar, informasinya benar. Dan dia sepertinya memang mengidolakan Prabowo ini.
Oh iya iya iya. Karena dari 10 konten dia, 8 itu Prabowo ini. Oke. Dia kayak pengagum ya. Pengagum nih. Ya, ya, Jadi mungkin itu opini dia. bisa jadi. Yang dimusnahkan itu opini dia. Benar. Dia mengambil kesimpulan atas pidato dari idolanya. Idolanya ya. Tapi ketika kemudian sampai ke tangan yang pembaca yang malas untuk membaca dan mendengar, Ya. Kasihan juga. Ya, ya, ya. salah informasi gitu ya. Jadi dia bisa jadi dia ini misinformasi karena nggak ngikutin pidatonya dari awal, akhirnya Ya. bikin seadanya aja deh. Mudah-mudahan dia memang tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Karena tidak dengar. Kalau yang lainnya apa nih? Soal Prabowo apa lagi? Ada juga yang ketika presiden ke Majalengka yang panen, Ya. dampingi presiden, panen raya di Majalengka, KDM ditanya sekolahnya di mana. Ada KDM juga nih, Kang yang Deddy Mulyadi. Prabowo bilang orang yang terlampau pinter biasanya Benar. nggak sukses, gitu, nggak ya. dapat apa-apa gitu kan. Ya. Viral tuh ya. Tuh Timnas, Bantai Yaman juga ada. Oh. Tapi yang di Bantai Korut belum ada. Jadi memang ini akun idola ya sebenarnya. Iya, fans lah. Fans, nah, Grup fans. fansnya Prabowo. Ya. Apa sama itu Nil tadi? D. Paulo. D. Paulo. Ya, Pak D. Jadi kalau nggak apa-apa ngambil capture banyak ya. Anda ngambil buat ngisi konten. Cuman pastikan konten video itu satu, kalau Anda ngambil dari media mainstream, Ya. dari TV, dari akun orang, akun media, tolong Anda sebutkan sumbernya. Ya, benar. Ya, jadi jangan main asal comot. Yang pertama, yang kedua, dengarkan sampai tuntas. Dan kalau Anda mau kasih judul atau narasi, sesuaikan antara isi dengan judul yang Anda bikin. Ya. Gitu. Kalau Anda mengetahui konteks, tetapi pembaca Anda, follower Anda belum tentu paham konteks. Belum tentu paham. Jadi bagian dari kita mendidik follower kita supaya tidak sesat dalam membaca atau memahami apa yang Anda bikin. Ya. Gitu ya, biar sama-sama enak nih. Karena kalau maksud Anda baik tapi caranya salah, nah itu juga berbahaya. Oke ya. Oke Bang Asil, jadi video yang beredar bahwa Prabowo memperingatkan akan memusnahkan TNI Polri jika tidak membela rakyat, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Prabowo hanya mengatakan bahwa TNI Polri harus bersama rakyat karena rakyat sudah Memberi mandat. memandatkan semua senjata kepada mereka dan juga gaji, semua kebutuhan keperluan TNI Polri itu diberikan oleh rakyat. Itu kalimat yang clear dari seorang presiden. Kalau saya ngambil kesimpulan, kalau semuanya dari rakyat, peluru, senjata, baju, celana, kolor, makan, ya jangan menyerang rakyat. Gitu kira-kira ya. Setuju. Setuju ya. Oke. Selanjutnya informasi terkait dengan Menteri Agama yang menyatakan bahwa uang zakat dan infak masyarakat akan digunakan untuk pembangunan masjid di IKN. Memang kita dengar beberapa hari ini masjid di IKN belum bisa untuk sholat id kalau nggak salah kemarin. Iya, ya katanya ini sholat id perdana kemarin. Sholat perdana kemarin, tapi ternyata belum selesai dibangun ya. Ya. Butuh bantuan Kang Emil kali ya, biar kayak Al Jabar gitu langsung jadi gitu ya. Iya, tapi Kang Emil sekarang udah nggak aktif, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Nggak muncul lagi. Nggak muncul ya. Nanti mudah-mudahan Kang Emil Lagi sibuk. Ya. Semoga Akang sehat-sehat terus Kang. Kami Amin. siap untuk kedatangan Akang di sini ya. Jadi kita ngomongin tentang banyak hal. Oke.